Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang penghitungan PPh badan. Kita mengulang sedikit tentang materi-materi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat penghasilan itu terbagi dua ya, ada objek pajak dan bukan objek pajak. Di mana yang untuk objek pajak ini dibagi ada objek pajak final dan objek pajak tidak final. Baik objek pajak final maupun objek pajak tidak final itu ada yang dipotong pajak, ada yang dibayar sendiri. Nah, yang dipotong atau dibayar sendiri ini merupakan pelunasan pajak tahun berjalan. Tapi untuk objek pajak tidak final, pelunasan tahun pajak berjalan ini bisa kita kreditkan waktu kita membayar PPh terutang di akhir tahun. Jadi kita bisa hitung kembali asal memenuhi syarat. Salah satunya adalah bukti potong. Nah, untuk PPh badan itu kan dihitung dari laba fiskal. Seperti kita sudah pernah bahas bahwa antara penghitungan laporan keuangan komersial dengan fiskal ada beberapa adjustment, ada beberapa koreksi. Nah, sekarang kita lihat lagi bahwa penghasilan itu kan dikurangi biaya untuk memperoleh laba atau untuk memperoleh penghasilan neto. Nah, kemudian seperti kita sudah bahas sebelumnya bahwa semua penghasilan yang masuk kategori final dan masuk kategori bukan objek, waktu kita menghitung laba fiskal itu kita harus keluarkan. Maka yang kita hitung adalah penghasilan yang bersifat tidak final. Tapi biaya-biayanya itu ada yang masuk kategori deductible expense atau biaya fiskal dan ada yang non-deductible expense. Yang kita hitung hanya yang deductible expense. Kalau ada non-deductible expense maka harus kita koreksi. Nah, dari penghasilan objek pajak tidak final dikurangi penghasilan dari penghasilan objek pajak tidak final dikurangi biaya fiskal, dapatlah penghasilan itu. Kemudian jika ada kita kurangi kompensasi kerugian, maka dihasilkanlah penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak tadi dikenakan tarif. Tarif ini tergantung tahun, bisa 25%, bisa 22%, bisa 20% dan seterusnya. Nanti setelah dapat PPh terutang, kita kurangi dengan kredit pajak jika memang ada dan memenuhi syarat. Hasilnya adalah bisa PPh kurang bayar, bisa PPh lebih bayar ataupun nihil. Di pasal 4 ayat 1 adalah penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak. Kita ulang sedikit ya. Ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalti atau imbalan penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta surplus Bank Indonesia. Sebaliknya, ada juga penghasilan yang bukan objek pajak, yaitu bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau dan harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Yang juga bukan objek pajak adalah warisan, harta termasuk setoran tunai yang diperoleh atau diterima badan sebagaimana dalam pasal ayat 2 ayat 1 huruf B
sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, asuransi hidup guna, dan asuransi beasiswa. Yang juga bukan objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Bagi PT, badan usaha milik negara dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan sahamnya paling rendah ada 25% dari jumlah modal yang di-store. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, penghasilan dari modal yang ditambahkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persoalan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Kemudian penghasilan diterima atau diperoleh modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan usaha atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Bantuan atau santunan yang diberikan oleh BPJS kepada WP tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Berikutnya yang dimasukkan kategori PPh final, bunga deposito, hadiah undian, sewa tanah dan bangunan, penghasilan jasa, konstruksi, pengalihan hak atas tanah bangunan, bunga dan diskonto obligasi di bursa, penjualan saham bursa, revaluasi aktiva tetap, usaha pengangkutan bagi perusahaan pelayaran, penghasilan isi dari satu pemberi kerja, dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak yang memperoleh peredaran bruto kurang atau sampai dengan 4,8 miliar.